Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya ya, tentang pembelajaran komputer. Hari ini kita akan melanjutkan ke part 2-nya ya, tentang pengenalan dasar komputer. Nah, di part 2 nanti kita akan belajar mengenai manajemen file. Manajemen file itu digunakan untuk proses di mana kita akan meletakkan atau menaruh data kita supaya mudah untuk dicari. Terkadang saya banyak pertanyaan, Pak, data saya, file saya hilang, nggak ketemu, nggak dicari. Itu karena tidak menggunakan manajemen file. Nah, manajemen file itu sangat penting bagi pengguna komputer atau bagi pengguna laptop ya. Karena jangan asal menaruh. Kalau asal menaruh, nanti kita susah sendiri untuk mencari folder kita atau file kita yang dibutuhkan. Jadi bagaimana manajemen file itu? Ikuti prosesnya sebagai berikut. Langkah pertama, kayak kemarin kita buka Windows Explorer. Masih ingat kan ya, langkah membuka Windows Explorer? Yaitu dengan cara kalau pakai keyboard langsung saja tekan tombol Windows dan huruf E. Maka kita langsung ke buka Windows Explorer. Contoh saya akan taruh folder saya. Contoh di data D, kita klik kanan, new, ya, klik new, arahkan ke folder. Folder itu tempat untuk menyimpan data kita supaya mudah dicari. Di sini kan ada berbagai folder ya, ada yang Mentau, Klis Idris, Up, Microsoft, Budiono, Miracle Ahmad, Budiono, Excel, Corel Draw. Nah, nanti folder itu kita namai nama kita. Contoh di sini namanya hanya untuk contoh Idrus saja lah. Tak nama Idrus. Nah, di sini kayak huruf I harus besar kalau untuk folder ya, karena kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kita sudah jadi itu folder. Terus di dalam folder itu kita buat lagi supaya tidak tercampur data kita. Kita klik kanan lagi, klik new folder. Contoh di sini saya kasih contoh nama Microsoft Word. Terus enter, kita buat lagi di sini Microsoft Excel. Di Excel kita buat lagi satu lagi Microsoft PowerPoint. Jadi Microsoft PowerPoint ya. Jadi kita sudah membuat 3 folder di dalam folder. Kalau folder itu tempat untuk menyimpan, kalau di dalam folder ada 3 folder lagi, itu namanya subfolder kayak gini ya. Ini namanya subfolder karena di dalam folder terdiri dari beberapa folder. Kenapa saya membuat 3 folder di dalam satu folder? Itu untuk membedakan file kita. Contoh file Microsoft Word. Otomatis kita harus bisa membedakan file Word yang mana, Excel yang mana, PowerPoint yang mana. Kalau tercampur, contoh data yang tercampur tadi di mana? Ya, kayak gini. Ada email, tabulasi, capture, picture, Excel, otomatis kita nanti bingung sendiri nyarinya di mana. Nah, gitu. Jadi kita tetap menggunakan manajemen file. Contoh kayak gini yang tidak menggunakan manajemen file itu kita akan susah nanti mencari Microsoft Word. Misal Microsoft Word latihan 1, kayak gini kan posisinya tercampur. Nah, di sini juga ada latihan 1 PowerPoint, latihan 1 Word, di sini adalah tugas 1 Excel, tugas. Nanti kita bingung. Contoh kita untuk 1. Sekarang kita copy dulu, klik kanan, pilih
copy taruh di data kita tadi di namanya Idrus. Jadi kita buka ke Word, double klik, paste. Ya, copy itu untuk memperbanyak data kita atau file yang kita punya itu di copy. Nah, itu pakai copy. Terus beda lagi dengan klik kanan cut. Nah, di sini ada cut. Nanti kita pindahkan dari Word, kita pindahkan ke sini. Coba ke misal ke Excel, klik kanan, paste. Jadi copy dan cut itu berbeda ya. Nah, kita lihat di folder Word otomatis file kita itu hilang atau pindah. Jadi Word pindahnya ke Excel. Tapi kalau kita copy, tadi kita copy di dokumen. Kita lihat yang latihan 1, ini masih ada. Ya. Dan beda kalau di sini cuma ada 1. Jadi kalau cut itu untuk memindahkan file aslinya. Beda lagi kalau dengan delete atau menghapus. Menghapus itu ada 2 teknik atau 2 cara. Yaitu menghapus. Nah, kita buka dulu latihan 1. Misal di sini Muhammad Syarifuddin Pangandaran Kertajaya. Nah, contoh di sini, nah kursor kita taruh di sini. Nah, di sini misal saya ingin menghapus huruf D, pasti kita langsung tekan backspace, ya kan? Terus bagaimana kalau saya ingin yang terhapus itu huruf S tanpa menggeser kursor, tanpa diblok? Kalau ini kan biasanya ada yang diblok, ada yang di kursor taruh di depan S. Nah, sekarang misal posisinya di belakang S dan itu jangan digeser, itu bisa dengan cara tekan tombol delete. Jadi maka huruf S kehapus. Ya. Jadi ada contohnya. Jadi kita menggunakan backspace dan juga delete. Ya. Itu untuk manajemen file. Ya, jadi seperti itu ya, kurang lebihnya untuk manajemen file. Mungkin untuk part 2-nya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat.